Belakangan ini masyarakat lagi rame ngomongin dua teror sekaligus. Yang satu mistis, yang satu realistis. Video pocong viral di mana-mana. Cerita penampakan muncul terus di media sosial, sampai grup WhatsApp keluarga. Orang jadi takut lewat jalan sepi. Takut pulang malam, bahkan ada yang mulai ronda lagi. Tapi di saat yang sama, kasus begal juga bikin makin resah. Orang bukan cuma takut sama yang gak kelihatan, tapi juga takut sama orang yang nyata di jalanan. Dan kalau kita lihat ke belakang, fenomena kayak gini tuh sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Setiap zaman selalu ada teror yang bikin masyarakat panik. Kalau kalian ingat, dulu ada teror kolor hijau, terus kapak merah, lalu tragedi Dukun Santet di Banyuwangi, sampai Petrus di era Orde Baru. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa pola kayak gini selalu berulang dan terjadi sampai sekarang? Kenapa di saat masyarakat lagi cemas, muncul isu yang bikin ketakutan massal? Kenapa rumor bisa menyebar cepet banget? Dan kenapa kadang suasananya terasa seperti sengaja dibentuk? Nah, di titik ini biasanya mulai muncul pertanyaan liar di masyarakat. Jangan-jangan ini operasi intelijen? Karena kalau kita belajar dari sejarah, operasi intelijen itu nggak selalu masalah agen rahasia atau film action. Kadang operasi itu bentuknya mempengaruhi psikologi masyarakat, membuat publik takut, membuat masyarakat fokus pada isu tertentu, atau bikin kondisi sosial jadi nggak stabil. Di era Petrus misalnya, rasa takut dipakai untuk mengontrol kriminalitas dan masyarakat. Di tragedi Dukun Santet, banyak yang sampai hari ini percaya ada pihak tertentu yang bermain di balik penyebaran isu. Dan sekarang, ketika video pocong viral terus, isu begal makin ramai. Masyarakat makin panik, wajar kalau ada yang mulai bertanya-tanya. Apakah ini murni fenomena sosial biasa, atau ada pihak yang sengaja membentuk rasa takut masyarakat, atau bahkan pengalian isu? Tapi hati-hati, bukan berarti semua hal langsung harus dipercaya sebagai konspirasi. Karena kadang masalah utamanya justru ada di masyarakat sendiri. Gampang panik, gampang percaya, dan gampang menyebarkan informasi tanpa cek fakta. Di zaman media sosial sekarang, satu video tanpa konteks bisa bikin satu kota takut. Satu rumor bisa bikin warga saling curiga. Maka dari itu, masyarakat harus tetap kritis. Jangan langsung percaya semua yang viral. Jangan langsung bilang, ini operasi intelligence. Tapi juga jangan terlalu polos menganggap semua ini kebetulan. Karena sejarah nunjukin satu hal. Ketika masyarakat takut, pihak yang paling diuntungkan biasanya adalah pihak yang bisa mengendalikan arah ketakutan itu.